Assalamualaikum Bapak. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Ada yang akan saya diskusikan dengan Bapak terkait dengan kegiatan CGP saya Bapak. Di CGP modul terakhir 3.3 kita CGP membuat program yang berdampak pada murid. Sebelum saya ke murid dan rekan guru, saya akan berdiskusi dulu dan musyawarah dengan Bapak tentang program saya Bapak. Saya punya program namanya ProLinus, program literasi dan numerasi sekolah. Latar belakang programnya karena di rapor pendidikan tahun 2023 itu nilai literasi dan numerasi kita itu kuning Bapak, dan ada yang merah. Jadi kenapa saya mengambil program ini? Karena saya berpikir program ini masih sangat dibutuhkan dan belum tersentuh oleh anak-anak, sehingga saya merasa program ini berdampak sekali kepada murid dan program ini juga positif. ProLinus sendiri bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis murid, meningkatkan kemampuan literasi, numerasi murid, dan mengaplikasikannya dalam kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar dengan mempromosikan gemar membaca, serta meningkatkan minat dan kemampuan berbicara murid di depan publik. Latar belakang program ini Pak, seperti yang pernah kita diskusikan sebelumnya, di SD Curatulis 1 ini kan ada 7 aset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Selamat Ibu pagi. dan Bapak-bapak, teman-teman rekan sejawat. Pagi. Mohon maaf, pagi ini saya mengganggu waktu Bapak Ibu. Begini Bapak Ibu, dalam rangkaian CGP Angkatan 9 ini di modul 3.3 kami sampai pada proses aksi nyata. Aksi nyata perencanaan atau pembuatan program yang berdampak positif pada murid. Program yang saya rencanakan dan saya susun namanya program ProLinus, program literasi dan numerasi sekolah. Mengenai literasi dan numerasi sekolah, tentu Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan dua istilah ini. Kenapa saya memilih program ini Bapak Ibu? Saya merasa dan berpikir bahwa kemarin itu ketika ANBK beberapa kali dan terakhir tahun 2023, rapor pendidikan kita itu kebetulan warnanya kuning dan merah. Kuning dan merah, dan artinya itu perlu perbaikan. Berarti kemampuan literasi dan numerasi kita itu cukup mengkhawatirkan. Maka dari itu saya memilih program ini. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis murid. Yang kedua, meningkatkan kemampuan literasi numerasi murid serta mengaplikasikannya dalam keseharian. Yang ketiga, bisa menciptakan lingkungan belajar yang mempromosikan gemar membaca. Dan terakhir, program ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan kemampuan berbicara murid di depan publik. Akhir-akhir ini mungkin ya, walaupun murid saya khususnya itu kelas 6, untuk berbicara atau presentasi di depan publik itu anak-anak itu masih malu-malu, masih ragu-ragu, masih kurang percaya diri. Saya berharap dengan adanya program ini anak-anak itu lebih bisa percaya diri, lebih mampu untuk mengekspresikan diri dan tidak malu-malu lagi. Lanjut. Latar belakang program ini seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, latar belakang program ProLinus adalah adanya kebutuhan yang mendesak di sekolah
menunjukkan kemampuan literasi dan numerasi menjadi program sekolah yang wajib untuk ditingkatkan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti berkebinekaan global, mandiri, anak-anak menjadi kreatif, serta yang terakhir bernalar kritis. Hal ini didukung oleh modal aset seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Di SD ini aset itu kan ada 7, Ibu. Ada modal manusia atau aset manusia. Yang kedua ada aset sosial, aset politik, aset finansial, aset lingkungan, dan satunya aset fisik. Aset manusia yang kita punya adalah program literasi dan numerasi ini ada murid-murid. Saya yakin dan percaya murid-murid itu bisa dan mampu untuk diajak bekerja sama dan menyukseskan program ini. Ada guru-guru di SDN Curatulis 1 memiliki kemampuan dan kecakapan yang tinggi terhadap literasi dan numerasi. Ada Bapak Kepala Sekolah kita yang siap mendukung program-program apa saja yang positif dan berdampak pada murid. Dan satu lagi ada tenaga pustakawan yang ketika dibutuhkan anak-anak membutuhkan literatur, buku maupun sumber yang lain bisa menghubungi beliau di perpustakaan. Ada folder fisik berupa ruang perpustakaan, ada sudut baca di tiap-tiap kelas, pojok literasi di gazebo sekolah. Ada modal finansial dari dana BOS yang bisa digunakan untuk memenuhi sarana dan prasarana yang berhubungan dengan program ini, baik buku-buku maupun sumber belajar lainnya. Serta ada modal politik berupa kebijakan dari kepala sekolah. Beberapa cara dapat dilakukan untuk mendorong suara pilihan dan kepemilikan murid. Suara adalah bagaimana murid semua mulai dari kelas 1 dan kelas 6 bisa menyuarakan pendapatnya, bisa menyampaikan ide-idenya tentang program ini. Yang kedua, pilihan dari ide-ide atau program mereka itu, mereka bisa memilih program mana saja yang sesuai dengan mereka, program mana saja yang disenangi atau digemari oleh mereka. Dan yang terakhir, kepemilikan murid. Diharapkan dari program-program yang sudah dipilih oleh anak-anak merasa memiliki terhadap program itu, sehingga program itu dapat berjalan dengan maksimal. Seperti memberikan peluang kepada siswa untuk berbicara. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi sehat. Ya. Langsung saja ya. Anak-anak ingat atau kemarin masih ingat tahun kemarin, tahun 2023, anak-anak melakukan ANBK ya. Nah, ANBK itu ada literasi sama numerasi. Kebetulan nilai kalian, nilai rapor pendidikan di literasi dan numerasi kita ada yang kuning sama merah. Artinya apa? Ada yang harus diperbaiki. Nah, maka dari itu Bu Guru ketika sekarang dalam proses CGP modul 3.3, Bu Guru akan merencanakan membuat program yang berdampak pada murid, program yang berdampak positif pada murid. Nama programnya Prolinus. Apa? Prolinus, program literasi dan numerasi sekolah. Seperti ini. Tujuan program Prolinus itu tadi, yang pertama, meningkatkan kemampuan membaca dan menulis murid. Anak-anak rata-rata kemarin di soalnya itu kan panjang ya, banyak ya. Itu membaca dan memahami kalimatnya itu masih kurang. Nah, karena itu perlu ditingkatkan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan literasi numerasi murid.
dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kemampuan literasi dan numerasi itu tadi diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian membaca sesuatu, membaca berita atau apa, harus secara tuntas, jadi tidak setengah-setengah. Nah, yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang membiasakan, yang mempromosikan gemar membaca. Di sini kan sudah ada sudut kelas atau sudut baca ya. Anak-anak kemarin juga tiap pagi sudah ada kegiatan membaca 10 menit. Ada membaca nyaring yang bersama-sama itu ya. Yang kita membaca, satu atau dua anak membaca terus merangkum apa yang sudah dibaca. Kita sudah melaksanakan itu semua. Dan itu akan lebih dipertebal lagi atau lebih dikuatkan lagi. Yang keempat, meningkatkan minat dan kemampuan berbicara di depan publik. Nah, ini anak-anak yang biasanya masih suka malu-malu, yang masih suka ketika presentasi tidak percaya diri. Insya Allah dengan adanya program ini, Bu Guru berharap kalian tuh lebih bisa percaya diri dan lebih berani tampil, maju dan berbicara di depan publik. Siapa tahu berguna untuk kehidupan kalian di masa akan datang. Mungkin ada yang jadi pejabat atau apa, kan otomatis pidato ya. Nah, latar belakang program Prolimis ini adalah adanya kebutuhan yang mendesak di sekolah untuk memberikan pendekatan pembelajaran yang holistik dan memperkuat potensi murid. Masih rendahnya minat dan kemampuan membaca program literasi di sekolah dan masih belum optimal. Selain itu tadi rapor pendidikan ya. Terus di sini program ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan murid dalam sesuai profil pelajar Pancasila seperti berkebinekaan global. Kalau kamu punya kemampuan literasi dan numerasi yang bagus, kamu akan siap menghadapi kebinekaan yang global ini. Ya, kamu menjadi lebih mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, hal ini didukung oleh modal manusia. Di sini ada Bapak Ibu guru yang mempunyai kemampuan sesuai bidangnya masing-masing. Ada murid-murid yang saya percaya kalian semuanya adalah anak-anak hebat. Terus ada kepala sekolah yang selalu mendukung kebijakan-kebijakan yang program-program yang berdampak positif pada murid. Dan di sini juga ada tenaga pustakawan, ada Bu Sutriani di perpustakaan yang siap membantu kapan saja ketika kamu membutuhkan buku tentang literasi maupun numerasi. Di sini ada modal fisik, kita punya ruang perpustakaan sekolah, kita punya sudut baca tiap kelas, dan di gazebo ada pojok literasi. Sambil duduk-duduk istirahat, kalian baca-baca buku di sana, boleh. Modal finansial ada dari dana pos serta modal politik dari kebijakan kepala sekolah. Beberapa cara ini dapat dilakukan untuk mendorong suara pilihan dan kepemilikan murid. Suara, kalian bisa menyampaikan ide atau mengusulkan, Bu, saya punya ide ini tentang literasi, tentang numerasi. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, semuanya boleh memberikan ide atau suaranya. Yang kedua tentang pilihan. Pilihan